Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Bertemu kembali dengan saya pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas tentang organ-organ reproduksi pada pria dan wanita. Nah, apakah kalian masih ingat pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pembelahan sel. Salah satu tujuan dari pembelahan sel adalah untuk reproduksi. Kalian masih ingat tidak tujuan dari reproduksi itu apa? Betul sekali. Tujuan dari reproduksi adalah untuk memperbanyak keturunan serta untuk melestarikan jenisnya. Baik itu pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, hari ini kita akan membahas lebih detail tentang organ-organ reproduksi pada pria dan wanita. Apakah kalian masih ingat? Seorang pria bisa dikatakan sudah pubertas jika sudah apa? Sudah menunjukkan ciri-ciri kelamin sekunder. Apa saja ciri-ciri kelamin sekunder itu? Yang pertama, muncul rambut-rambut halus pada sekitar dada, alat kelamin, ketiak, kumis, juga janggut. Ciri yang kedua yaitu biasanya suara seorang pria yang sudah pubertas akan membesar. Yang ketiga, akan tumbuh jakun. Yang keempat, biasanya kulitnya akan lebih kasar dan pori-porinya juga akan membesar. Yang kelima, dada akan semakin bidang. Dan yang terakhir, biasanya akan muncul jerawat pada wajahnya. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari kelamin sekunder pada pria. Sekarang kita akan membahas apa sih ciri-ciri seorang wanita sudah mengalami pubertas atau sudah muncul ciri kelamin sekundernya. Nah, yang pertama biasanya akan tumbuh rambut-rambut halus di sekitar alat kelamin dan ketiak. Yang kedua, biasanya pinggulnya akan semakin lebar. Yang ketiga, payudaranya biasanya akan mengembang. Kemudian yang keempat, kulit biasanya akan semakin lebih halus. Dan yang kelima, suaranya akan menjadi nyaring. Dan yang terakhir, akan tumbuh jerawat. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang organ reproduksi pada pria. Apa saja organ reproduksi pada pria dan fungsinya apa saja? Kita akan membahas dari bagian yang paling dalam hingga yang paling luar, sehingga nanti kita akan tahu proses dari produksi sperma hingga pengeluarannya itu bagaimana sih? Kita lihat ya. Nah, yang pertama adalah testis. Testis itu adalah tempat pembuatan sperma. Nah, di sana selain pembuatan sperma juga dihasilkan hormon testosteron. Ingat, testosteron ya. Jadi testis menghasilkan hormon testosteron. Nah, selain itu di testis itu juga ada bagian yang namanya skrotum. Skrotum itu adalah wadah atau selaput yang melindungi testis sehingga testis tersebut terjaga suhunya. Artinya, jika suhu pada testis terjaga, nanti ketika proses reproduksi sperma maka hasilnya juga akan optimal. Kemudian, bagian yang selanjutnya adalah ada yang disebut dengan epididymis. Kalian lihat ya, di atasnya testis itu ada bentuk seperti ulat. Nah, itu disebut dengan epididymis yang warnanya ungu. Fungsinya untuk apa sih? Epididymis di sini berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Jadi, ingat, tadi di testis sperma dibuat. Ya. Tapi ternyata walaupun sudah dibuat di testis, sperma itu belum matang. Matangnya di mana? Tempat pematangannya ada di epididymis. Nah, setelah sperma matang, terus diapakan? Sperma berarti siap untuk dikeluarkan. Lah, bagaimana? Setelah dari epididymis, nanti akan disalurkan oleh saluran yang disebut dengan vas deferens. Saluran vas deferens ini akan menghubungkan antara epididymis dengan vesicula seminalis. Vesicula seminalis itu merupakan tempat pembentukan cairan semen atau yang kita sebut dengan cairan mani. Sampai di sini jelas ya? Nah,
Di vesikula seminalis ini cairan mani kan diproduksi. Di sana akan ditambahkan zat yang merupakan sumber energi atau sumber makanan dari sperma itu sendiri. Sehingga nantinya sperma itu bisa bergerak, berjalan hingga sampai di penis, ya. Nah, setelah dari vesikula seminalis kemana lagi nih? Setelah dari vesikula seminalis, sperma yang nantinya sudah matang itu akan menuju ke kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini biasanya dikenal dengan kelenjar kesuburan pada pria. Nah, kenapa? Karena pada kelenjar prostat ini dihasilkan cairan yang bersifat asam yang fungsinya untuk menjaga kualitas dari sperma itu sendiri. Ya. Kemudian dari kelenjar prostat turun ke kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper di sini fungsinya untuk menghasilkan mukus. Mukus itu apa sih, Bu? Mukus itu adalah lendir yang bersifat basah. Ya. Ingat, di prostat tadi dikasih cairan yang bersifat asam. Sedangkan di kelenjar Cowper diberi cairan yang bersifat basah. Nah, lanjut. Kemudian kita masuk ke organ yang disebut dengan uretra. Masih ingat pada materi sistem ekskresi, uretra itu apa? Betul sekali. Uretra itu merupakan saluran pengeluaran dari urin atau sisa metabolisme dari ginjal. Nah, uniknya di sini tempat pengeluaran urin dan tempat pengeluaran sperma pada pria itu lokasinya sama. Jadi sama-sama lewat uretra. Oke. Setelah menuju ke uretra, sperma yang sudah siap dikeluarkan itu nanti akan dikeluarkan oleh penis. Nah, penis di sini merupakan tempat proses kopulasi. Apa sih kopulasi itu? Kopulasi itu adalah proses bertemunya alat kelamin pria dan alat kelamin wanita. Sampai di sini jelas ya? Nah, selanjutnya kita akan membahas organ reproduksi pada wanita. Sama, kita akan membahas dari bagian yang paling dalam hingga bagian yang paling luar, sehingga nanti kalian akan lebih mudah memahami jalannya dari sel telur ini bagaimana sih dari proses reproduksi sampai proses pengeluarannya. Organ reproduksi pada wanita saya selalu mengasumsikan seperti tangan yang direntangkan. Jadi ada dua bagian, kanan dan kiri. Nah, kita bahas organ yang pertama, yaitu ovarium. Ovarium sendiri terdiri dari dua bagian, ada bagian kanan dan bagian kiri. Ovarium ini berfungsi untuk apa sih? Dia berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau kita kenal dengan ovum. Ingat, ovarium, ovum. Jadi ovarium menghasilkan ovum atau sel telur. Bagian yang kedua, ada bagian lengannya. Kalau ini tangan, di telapak tangan, kemudian ada bagian di lengannya. Itu disebut dengan tuba fallopi, atau nama lainnya kita sebut dengan oviduct, atau nama lainnya lagi disebut dengan saluran telur. Maka di tempat inilah terjadinya fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi itu adalah proses bertemunya sel sperma dengan sel telur. Ya. Kemudian setelah tuba fallopi, bagian apa lagi? Ada bagian yang disebut dengan endometrium atau biasa disebut dengan dinding rahim. Endometrium ini merupakan jaringan tempat terjadinya implantasi embrio. Apa sih implantasi embrio? Implan itu artinya menempel. Tadi masih ingat ya, di tuba fallopi terjadi fertilisasi. Jika sel telur bertemu dengan sel sperma, maka dia akan membentuk embrio. Nah, embrio ini nantinya yang akan
menempel pada dinding endometrium. Kemudian, setelah menempel, embrio tersebut akan berubah menjadi janin dan berkembang hingga menjadi bayi, di mana di rahim atau kita sebut dengan uterus. Ingat ya, nama lain dari rahim adalah uterus. Setelah uterus, apalagi bagiannya? Ada yang disebut dengan serviks atau leher rahim. Nah, serviks di sini berfungsi untuk menghasilkan mukus atau lendir pada wanita. Serviks sendiri juga berfungsi untuk menghubungkan vagina dengan rahim, ya. Kemudian ada bagian yang terakhir atau bagian terluar, itu disebut dengan vagina. Vagina ini merupakan tempat proses kopulasi. Sampai di sini jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, apakah kalian sudah jelas tentang organ-organ reproduksi pada pria dan wanita? Terima kasih atas semangat dan kerja keras kalian dalam pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.